Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, malam ini kajian tasawuf kita adalah tentang kelebihan sedekah. Babu fadlis sedekah. Bab kelebihan bersedekah. Qala al-faqih Abu Laits Samarqandi rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ibnu Idris an Lais bin Abi Salim an Maimun bin Mahran an Abi Dar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, dari Abi Dar al-Ghifari, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau Abi Dar berkata, as-salatu imadul Islam. Salat itu adalah tiang agama Islam. Wal jihadu sanamul amal. Sedangkan jihad adalah puncak dari sebuah amal. Was-sadaqatu syai'un ajib. Was-sadaqatu syai'un ajib. Was-sadaqatu syai'un ajib. Dan sedekah adalah sesuatu yang sangat istimewa. Diulangi, disebut 3 kali. Wasu'ila anis saum faqala qurbah. Beliau ditanya tentang puasa, beliau menjawab puasa itu adalah qurbah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaysa hunaka fadl, di sana tidak ada keutamaan. Qila fa ayyus sadaqati afdal. Ditanyakan sedekah yang bagaimana yang lebih utama. Qal, beliau Abu Dar berkata, aksaruha fa aksaruha. Sedekah yang paling utama adalah yang terbanyak, maka yang terbanyak. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Kalian tidak akan mencapai kesempurnaan kebaikan sehingga kalian berani menginfakkan sebahagian daripada apa yang kalian cintai, kata Allah. Qila, ditanyakan, faman lam yakun indah. Lalu bagaimana seseorang kalau dia tidak mempunyai sesuatu yang dicintai, tidak punya harta yang dicintainya? Qal, Abi Dar berkata, fa'afu malin, yakni yatasaddaqu bi fadli mal. Ia cukup bersedekah dengan sisa hartanya. Qila faman lam yakun indahu mal, lalu bagaimana orang yang dia tidak punya harta?
Qal, Abi Dzar berkata, fa'afwu ta'am, cukup dia bersedekah dengan sisa makanannya. Qila, ditanyakan, faman lam yakun indah, lalu bagaimana orang-orang yang tidak punya sisa makanan? Qal, Abi Dzar berkata, ya'inu biquwwatihi, dia bisa membantu orang lain dengan tenaganya. Qila, faman lam yaf'al, ditanyakan lagi, lalu orang yang tidak mau membantu dengan tenaga? Qal, Abi Dzar berkata, yattaqin nara walau bisyaqqi tamratin, hendaklah dia takut terhadap neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebahagian dari buah kurma. Qila, ditanyakan lagi, faman lam yaf'al, lalu bagaimana orang yang tidak mau melakukan itu? Qal, yakuffu nafsahu, yakni la yadhlimun nas, cukuplah dia menjaga dirinya, artinya jangan sampai dia mendalimi orang lain. Wa dzukira fi riwayati ukhra annahu ruwiya hadza anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam riwayat yang lain yang mengatakan ini bukan Abi Dzar tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perselisihan ulama dalam periwayatan hadis ini. Ada yang sampai kepada Rasulullah, ada yang cuma sampai pada Abi Dzar, sahabat Rasulullah. Nah, dari hadis yang kita baca tadi para jamaah, di sini dijelaskan beberapa perkara. Yang pertama, kedudukan salat dijelaskan. Salat itu adalah tiang dari agama Islam. Sebagaimana hadis yang telah masyhur biasa kita dengar, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Lalu siapa yang mendirikan salat, maka sungguh orang tersebut telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka orang tersebut adalah orang yang merobohkan agama. Nah, jadi kedudukan salat yang pertama dijelaskan dari bangunan agama. Karena Rasulullah mengibaratkan ketika beliau menjelaskan tentang agama Islam, beliau menjelaskan agama ini sebagai sebuah bangunan. Dengan bukti Rasulullah mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, kata Rasulullah, atas dasar 5 perkara. Nah, di antara 5 itu yang menjadi tiangnya adalah salat. Maka kuat atau tidaknya agama seseorang tergantung pada kemampuannya mendirikan salat. Ketika seseorang mampu mendirikan salat, bukan melakukan para jemaah yang dimaksud, mendirikan. Makna mendirikan salat ada bihuquqiha, ia melakukan seluruh hak-hak salat. Para ulama mengatakan hak salat itu 2 macam, hakul zahir wa hakul batin. Ada hak salat secara zahir, ada hak salat secara batin. Hak salat secara zahir itu yaitu syurutiha, syarat-syaratnya salat, arkanuha, rukun-rukunnya salat, wa adabuha, dan adab-adabnya salat. Itu hak salat secara zahir. Sedangkan hak salat secara batin itu adalah
khusyuk, khudu' dan ikhlas. Artinya mendirikan salat melakukan 6 perkara ini. Menyempurnakan syarat, menyempurnakan rukun, menyempurnakan adab, melakukan salat dengan khusyuk, melakukan salat dengan khudu' dan melakukan salat dengan ikhlas. Ketika keenam-enamnya kita lakukan, maka kita disebut alladzina yuqimunas salah, orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang sudah mampu di dalam kehidupannya mendirikan salat, maka agamanya dipastikan kuat. Tapi orang-orang yang belum mampu mendirikan salat, mungkin baru melakukan salat, maka agamanya belum kuat, mudah roboh. Apalagi orang-orang yang memang tidak mengerjakan salat, pasti agamanya runtuh para jemaah. Yang kedua, jihad. Jihad adalah berperang di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah. Nah, jihad ini, kata hadis ini, adalah sanamul amal, puncak dari sebuah amal. Banyak amal yang bisa kita lakukan dalam agama Islam, tapi puncaknya adalah keberanian jiwa kita terjun ke medan jihad. Itu adalah puncak dari sebuah amal. Di saat kita masih duduk-duduk di masjid tapi belum berani melakukan jihad, maka kita belum sampai ke puncak amal. Karena puncak dari amal itu adalah berdiri di barisan para pejuang Islam, yaitu berjihad melawan musuh-musuh Allah. Itu puncak. Nah, kemudian sedekah diulangi 3 kali sebagai syai'un ajib, sesuatu yang istimewa. Maknanya pada sedekah itu terdapat berbagai macam kelebihan yang insya Allah nanti pelan-pelan akan kita kaji. Ada banyak sekali kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam sedekah yang tidak terdapat pada amal-amal yang lain para jemaah. Sedangkan puasa di dalam hadis ini disebutkan adalah qurbah, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah yang tidak punya kelebihan. Nah, lalu bersedekah yang paling utama adalah yang paling banyak. Yang paling banyak itulah sedekah yang paling utama. Jadi bukan yang paling sedikit. Jangan kita bilang nggak apa-apa sedikit asal ikhlas. Benar, tapi yang paling utama banyak dan ikhlas. Bisa bersedekah banyak dan ikhlas, itu yang paling utama. Yang paling utama lagi, yang lebih banyak lagi. Maka siapa yang banyak, itulah yang paling utama. Maka para sahabat Rasulullah dulu ketika mereka bersedekah, mereka berlomba-lomba bersedekah. Nah, dulu di saat Rasulullah kehabisan dana membiayai peperangan melawan orang kafir, Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabatnya untuk meminta agar mereka mau memberikan sebahagian hartanya untuk dana perang. Ketika Rasulullah memberanikan diri meminta kepada para sahabatnya, langsung datang Sayyidina Utsman memberikan setengah daripada apa yang dimiliki. Sayyidina Utsman itu para jemaah termasuk salah seorang sahabat yang terkaya. Langsung beliau berikan setengah. Kemudian datang Sayyidina Umar memberikan 2/3, lebih dari setengah. Walaupun beliau bukan orang kaya daripada apa yang dimiliki. Dan datang Abu Bakar memberikan seluruhnya dari apa yang beliau miliki. Sehingga Rasulullah sendiri pun bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Kata Rasulullah, taraktu li ahli Allah wa rasulih. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Nah,
Itu keberanian sahabat. Maka siapa yang paling banyak, itulah yang paling banyak dapat pahala. Nanti dalam kajian, yang paling banyak yang dimaksud bukan dari segi jumlah yang diberikan. Misalnya ada yang memberikan 1 miliar, ada yang memberikan 100 juta, ada yang memberikan 10 juta, ada yang memberikan 1 juta, ada yang memberikan 100 ribu. Bukan itu yang dimaksud, tapi persentase daripada harta yang dia miliki. Ada orang yang memberikan 100 ribu, tapi itu sudah 80% dari hartanya. Ada orang yang memberikan 1 miliar, tapi itu cuma 1% dari hartanya. Maka yang 100 ribu, yang 80% dari hartanya, lebih banyak pahalanya daripada yang 1 miliar tapi masih cuma 1%. Nah, maka banyak itu diukur dari orang yang memberikan sendiri, bukan dibandingkan dengan orang lain. Kalau mau dibandingkan dengan orang lain, jelas orang-orang miskin kalah dengan orang kaya. Maka orang miskin tidak akan pernah mendapatkan pahala sedekah lebih banyak daripada orang kaya. Padahal Rasulullah menjelaskan pahala sedekah orang miskin lebih banyak dari pahala sedekah orang kaya. Kemudian sedekah yang kalau kita tidak sanggup memberikan yang lebih banyak, maka kita harus bisa memberikan sisa dari harta kita, artinya sisa dari keperluan. Kalau misalnya sehari-hari kita membutuhkan uang belanja untuk keluarga dan diri kita sendiri 150 ribu, pendapatan kita 170 ribu, maka harus berani memberikan sedekah 20 ribu, karena itu sisa daripada yang kita butuhkan. Kalau kita tidak berani melakukan seperti itu, maka sedekah kita yang paling utama adalah kita memberikan kepada orang lain, ya. Memberikan kepada orang lain sisa makanan kita. Artinya sisa yang lebih daripada kebutuhan makanan untuk kita, sisanya kita berikan untuk orang lain. Kalau kita tidak berani melakukan seperti itu, maka kita bantu orang lain dengan tenaga kita. Artinya bersedekah dengan tenaga. Sering-seringlah menolong orang dengan tenaga. Tidak bisa kita melakukan seperti itu, maka minimal kita harus merasa takut terhadap neraka, walaupun dengan memberikan setengah dari sebutir kurma untuk orang lain. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ittaqun nara walau bisyitri tamratin. Takutlah kamu kepada neraka walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Artinya bersedekah dengan ikhlas, walaupun sedikit ukurannya hanya setengah butir kurma, insya Allah akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tidak mampu memberikan apa-apa, minimal harus mampu menjaga diri. Jangan mendalimi orang lain. Jangan mendalimi orang lain. Kalau kita berbicara tidak mendalimi orang lain, artinya seluruh anggota tubuh kita yang diberikan oleh Allah ini harus kita kendalikan, jangan sampai mendalimi orang lain. Jadi konjaro mentong para jemaah, mata juga, hidung juga, mulut, telinga, kaki, kemaluan, perut, semua harus kita kendalikan agar tidak mendalimi orang lain. Itu minimal yang dapat kita lakukan kalau kita tidak punya apa-apa. Kemudian qal haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Yazid bin Zuraid an Hisham ad-Dastawai an Qatadah an Khalil bin Abdullah al-Asri an Abi Darda radhiyallahu an
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Darda, semoga Allah ridha kepada beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tala'at syamsu illa bu'itha bijan badaiha malakani yunadiyani. Tidak pernah terbit matahari, kata Rasulullah, kecuali diutus dua orang malaikat di kedua sisi matahari itu. Yang kedua malaikat itu di saat itu menyeru, memanggil. Wan annahuma yusma'ani ahlal ard yasma'ani ahlal ard illa sakalan. Dan panggilan kedua malaikat itu didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Nah, apa kata malaikat itu? Ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Setiap pagi, setiap terbit matahari, ada dua malaikat yang mengatakan, yang menyeru, ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Hai manusia, bersegeralah kamu kepada Tuhan kalian. Fa inna ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Sesungguhnya apa yang sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada apa yang banyak tapi melalaikan. Jadi malaikat itu setiap pagi sudah mengingatkan kita, hai manusia, yang sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Dapat harta tidak banyak sedikit, tapi kita masih bisa mengingat Allah, kita masih bisa salat tepat waktu, lebih baik daripada banyak sekali harta, banyak kali kesibukan kita, tapi dengan itu kita lalai, lupa dari Allah. Wa malakani yunadiyani, dan dua orang malaikat di saat itu menyeru, Allahumma ajil limumfiki malihi khalfan wa ajil limumsiki malihi talfan. Ya Allah, percepatlah bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya ganti, dan percepatlah bagi orang-orang yang menahan hartanya kehilangan. Jadi ada dua malaikat yang setiap pagi berdoa agar orang-orang yang menginfakkan hartanya cepat diganti lain oleh Allah, dan agar orang-orang yang menahan, tidak berani, tidak mau, yang kikir, tidak mau menginfak hartanya, agar cepat dihilangkan hartanya oleh Allah. Bayangkan para jemaah, doa para malaikat pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka lindungilah harta daripada kehilangan dengan cara berinfak atau bersedekah. Kemudian dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau Ibnu Abbas berkata, qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin muta'alliqim bi astaril Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang sedang berpegang di kain pembalut Ka'bah, di kiswah Ka'bah. Ada seorang laki-laki sedang berpegang di kain kiswah Ka'bah. Ketika dia berpegang di kain kiswah Ka'bah, laki-laki itu berkata, as'aluka bihurmati hadzal bait an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kehormatan rumah ini, hendaknya engkau ampuni aku. Jadi gelake berpampun oleh Allah dengan kehormatan Ka'bah. Biasa kita nyomong laki di depan Ka'bah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, ya Abdullah, sal bihurmatik. Wahai hamba Allah, mintalah dengan kehormatanmu. Fa inna hurmatal mu'mini a'zamu indallah min hurmati hadzal bait.
Karena kata Rasulullah, kehormatan seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada kehormatan rumah ini. Jadi Rasulullah memerintahkan laki-laki itu untuk mengganti doanya. Jangan bihurmati hadzal bait, tapi as'aluka bihurmati, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kehormatanku, antaghfirali, hendaknya engkau ampuni aku. Seperti itu diperintahkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki itu seperti itu, faqal, ia berkata, ya Rasulullah, innali dzamban aziman. Wahai Rasulullah, saya punya dosa yang amat besar. Jadi artinya saya tidak layak memohon kepada Allah dengan kehormatan saya, karena saya punya dosa yang sangat besar. Lalu Rasulullah bertanya, waqal wa ma dzambuk, apa dosamu? Kata Rasulullah. Qal, laki-laki itu menerangkan kepada Rasulullah, innali malan katsiran. Wahai Rasulullah, saya ini punya harta yang sangat banyak. Saya orang kaya. Wa inna masyiyati katsirah, dan hewan-hewan ternak saya juga banyak. Wa khayli katsirah, kuda-kuda saya juga banyak. Walakinnar rajul idza sa'alani syai'an mimmali faka'anna sya'latu min narin takhruju min wajhi. Tapi ketika ada seorang laki-laki yang datang meminta sedikit hartaku, maka dari wajahku itu seolah-olah terbit api, muncul api. Nah, jadi laki-laki ini mengaku itu suatu dosa. Artinya dia kikir. Kalau ada orang yang meminta, dia langsung marah. Cuma tanya, aduh melaki-laki kau kerja laki kau kerja. Pura-pura tak daki badai anak tak daki nyanti pura-pura yan. Kerja laki kau kerja. Be aduh laki tapi bijak ke. Watena urung laki ke berah. Tapi kedepu nyanda dosa. Dia akui tadi, innali dzamban aziman. Saya punya dosa besar. Bentuk dosa besarnya seperti itu. Ketika Rasulullah mendengar itu dosanya, bagaimana reaksi Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tanah anni ya fasik, la tuharriqani binarik. Menyingkir dariku, hai orang fasik, jangan engkau bakar aku dengan apimu. Artinya Rasulullah merasa tidak senang dengan orang yang pelit. Rasulullah usir orang tersebut. Tanah anni ya fasik, kata Rasulullah, menyingkir dariku hai fasik, la tuharrikni binarik, jangan engkau bakar aku dengan apimu, kata Rasulullah. Jadi reaksi Rasulullah itu tidak senang terhadap orang yang kikir, yang pelit. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi law sumta alfa'am wa sallaita alfa'am thumma mutta la iman la akbakallahu finnar. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Rasulullah, seandainya engkau puasa 1000 tahun, engkau salat 1000 tahun, kemudian engkau mati dalam keadaan kikir, tidak berbudi seperti itu, kata Rasulullah, la akbakallahu finnar, sungguh Allah akan tetap mencampakkan kamu ke dalam neraka. Artinya tidak ada guna puasa kita 1000 tahun, tidak ada guna salat kita 1000 tahun, tapi kalau kita kikir, tidak punya budi, belas budi terhadap orang lain, tetap akan dicampakkan ke neraka, kata Allah. Ama alimta anna lu'ma minal kufr, kata Allah. Tidakkah engkau tahu, kata Rasulullah, bahwa kekikiran itu adalah bahagian daripada kekufuran? Wal kufru finnar, dan kekufuran pasti dalam neraka. Wasakhawata minal iman wal imanu fil jannah, dan
sakhawah dermawan adalah bahagian dari iman, dan iman pasti di dalam surga. Rasulullah menjelaskan kepada laki-laki itu bahwa sifat kikir itu adalah bahagian dari kekufuran. Orang kufur di antara tandanya adalah kikir. Kenapa kikir dijadikan oleh Rasulullah bahagian dari kepada kekufuran? Karena kikir adalah bentuk ketidaksyukuran kita terhadap nikmat Allah. Padahal Allah sudah sering di dalam Al-Quran mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah, infakkanlah sebahagian daripada rizki yang kami berikan kepada kalian. Rizki siapa yang disuruh infak oleh Allah? Bukan rizki milik kita, rizki milik Allah. Mimma razaqnakum, sebahagian kecil dari apa yang kami rizkikan akan kalian, kata Allah. Artinya rizki Allah yang dititipkan pada kita, sebahagian kecilnya berikan, transfer untuk orang lain, kata Allah. Tapi kita tidak mau. Disitulah letak kekufuran kita kepada Allah. Tidak mau menjalankan perintah Allah untuk mentransfer rizki yang ada pada kita. Nah, nyan letak kekufuran. Dikala kita termasuk bahagian dari kufur, maka tidak ada tempat lain bagi kekufuran kecuali neraka. Dan kalau kita suka mentransfer rizki, suka memberikan rizki yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain, maka tandanya kita beriman dengan perintah Allah tadi. Beriman dengan Allah, kita yakin bahwa rizki itu milik Allah. Kita yakin dengan kata-kata kita yang sering kita ucapkan, inna lillah, kami semua milik Allah. Semuanya milik Allah, tidak ada yang bukan milik Allah. Kita milik Allah, pekerjaan kita pun milik Allah. Maknanya ciptaan Allah. Allahu khaliqukum, Allah yang wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Semua ciptaan Allah. Jadi semua milik Allah. Kalau milik Allah bukan milik kita, apa ruginya cuma kita pindah-pindahkan, dari kita pindah ke orang, dari orang nanti pindah ke kita, saling berpindah-pindah. Tidak ada yang rugi karena bukan milik para jemaah. Nah, maka orang yang dermawan tempatnya adalah di dalam surga. Nah. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, as-sakhawatu syajaratun asluha fil jannah wa aghsanuha mutadaliyatun fid dunya faman ta'allaka bi husnin minha maddahu ilal jannah. Kata Rasulullah, dermawan itu adalah sebuah pohon kayu yang pokoknya ada di dalam surga. Artinya pohon kayu yang batangnya pokoknya tumbuh di dalam surga. Wa aghsanuha, sedangkan cabang-cabangnya mutadaliyatun, ya, bergantungan fit dunia, di dalam dunia. Pohonnya dalam surga, cabangnya bergantungan ke sini ke dalam dunia. Faman ta'allaka bi husnin minha, maka siapa saja yang berpegang, yang memegang dengan suatu cabang daripada pohon-pohon tadi, pohon sakhawah, ya, maddahu ilal jannah, maka cabang itu akan bisa membawanya menuju surga. Nyota temumat bak jabungnya, karena bak ide dalam surga. Kau yang temumat dalam jabungnya, ime bu jabungnya gede dalam surga. Nyan sakhawah, dermawan. Wal bukhlu syajaratun asluha finnar, sedangkan bakhil, kata Rasulullah, pelit, adalah pokok kayu juga
yang pokoknya ada di dalam neraka. Jadi pelit juga batang kayu, juga sebuah pohon yang batangnya atau pokoknya ada dalam neraka. Wa alsanuha mutadaliyatun fid dunya. Sedangkan cabang-cabangnya juga bergantungan ke dunia. Nah, faman ta'allaka bi husnin minha maddahu ilan nar. Siapa saja yang berpegang dengan satu cabang daripada cabang-cabang pokok kayu yang ada dalam neraka tadi, maddahu ilan nar, maka ia akan membawa orang tersebut ke dalam neraka. Jadi kita mau berpegang di dahan yang mana? Dahan pohon sakhawah yang tumbuh di dalam surga, atau dahan pohon bakhil ya yang tumbuh di dalam neraka. Menurut dahan yang kita pegang, kalau kita pegang dahan pohon sakhawah karena batangnya ada dalam surga, maka dia akan bawa kita ke surga. Kalau kita pegang dahan pohon bakhil karena batangnya ada dalam neraka, maka dia akan bawa kita menuju neraka. Yang hampir sama dengan hadis tadi. Orang pelit tempatnya neraka, orang dermawan tempatnya surga. Pilihan ada pada kita para jemaah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Pelit kata Rasulullah, orang pelit kata Rasulullah, bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, ba'idum minan nas, jauh dari orang-orang, qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Tanya mau nyokrit para jamaah ngan Allah dijiu, ngan surga jiu, ngaurung bejiu, hana galak thai mengang tanya oleh urung. Krit dah dah apa. Mengkupi thabah kelah han dawa tho galak mengang tanya. Hai te mengang urung. Cuma dekat ngan neraka. Ngalain ana, cuma dekat ngan neraka. Sedangkan asakhi, orang yang dermawan, qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan orang-orang, jauh dari neraka. Kalau kita dermawan, dengan Allah dekat karena Allah suka dengan itu. Dengan surga dekat karena kita berpegang dengan pohon, dengan dahan yang tumbuh dalam surga. Dengan orang-orang pun dekat karena kita dermawan, orang suka karena kita suka membantu. Cuma kita jauh dari neraka. Dan memang itu yang kita harapkan, jauh dari neraka, bukan dekat dari neraka. Maka malam ini para jemaah, inti daripada pengajian kita adalah mengajak kita untuk bersifat dermawan, menyadari bahwa apa yang kita miliki ini bukanlah milik kita. Kita hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentransfer kepada orang lain. Kita ini para jamaah persis seperti seorang pejabat yang sedang mengelola harta negara, yang sedang mengelola anggaran dari APBN. Pejabat itu bukan diberikan uang untuk dirinya, tapi untuk ditransfer, dipergunakan kepada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, yang kegiatan itu akan dinikmati oleh banyak orang. Jadi kita seperti itu. Allah mentransfer dari sisi Allah kepada kita rizki tersebut, lalu Allah perintahkan rizki yang sudah ditransfer oleh Allah kepada kita untuk kita gunakan kepada kegiatan-kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, minimal para jamaah seringlah beri sedekah dalam bentuk makan atau minuman kepada orang lain. Karena ada juga hadis yang mengatakan ketika orang bertanya kepada Rasulullah, sedekah yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Sakiyul ma, memberi minum.
Maka le urang nanging tanya ba kedai kopi kang pekat JBI, jarang yang pekat baju kue. Karena gamalkan sedekah yang paling baik memberi minum pekat JBI je kopi. Nah, ustaz jarang baju kopi kan. Mungkin ustaz kan le sedekah orang lain. Ya, munyo ustaz ke borong mendumpu tu main pajul buat ranai rone. Mungkin duduk ngelung rone, long beyu. Ino bilong tumu pun. Irone buat ran mana? Kan tayang dong ron. Persilahkan ron pajul tu bayu. Ya, nyangkon han bayu ustaz. Penting ge membagi ladang amal. Dek begah ustaznya. Raku ustaz. Semua ladang amal diborong oleh dia. Macam-macam urang nawab. Ibu garaku ustaz. Para jemaah. Man baik hijau ke ustaz cuma pandai berbicara tapi tidak mau melakukan. Pandai pegah ke gop yung terukah tapi konya hang tem terukah nya nak juti. Harus bisa juga bersedekah. Tapi baik bersedekah urang kaya. Betul dong duk ngempajul. Masa long terukah ngempajul. Tidak mau minta urang lain dah. Yang lebih gatin untuk terukah. Long terima terukah rirone, long terukah ke urang lah. Urang lain yang ngatin. Nyala kaya ni. Yang kenyan transfer kepunan. Sehingga terjadi pemerataan ekonomi. Menyohanam transfer tidak terjadi pemerataan ekonomi. Ketika pemerataan ekonomi tidak terjadi, artinya ada ketimpangan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat, maka akan muncul berbagai macam kejahatan. Karena orang pasti mencari agar dapat. Cuma karena orang tidak mau mentransfer dengan cara yang halal, ya dia cari dengan cara yang haram. Pokoknya dia bisa hidup. Nyo kesalahan katanya yang kaya-kaya tidak mau melakukan pemerataan ekonomi. No menteng para jemaah kajian katanya malamnya. Tutup dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.